Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Rahmana Putri dari Prodi Pendidikan Matematika Winsu semester 7. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan yang nantinya semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, langsung saja kita ke materinya. Apa yang akan kita bahas dalam bab himpunan ini? Itu yang pertama, pengertian himpunan, notasi himpunan dan keanggotaannya, serta cara menyatakan himpunan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita ke inti materi himpunan, sebaiknya kita ketahui dulu apa pengertian dari himpunan itu sendiri. Nah, di sini dikatakan himpunan merupakan konsep dasar dari semua cabang matematika. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas dapat didefinisikan dengan baik. Objek yang dimaksud dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, bilangan, atau yang lainnya. Nah, objek itu selanjutnya nanti yang dinamakan anggota atau elemen dari suatu himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita terlebih dahulu harus ketahui apa itu pengertian himpunan. Untuk memahami dari pengertian himpunan, di sini ada contoh himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, yang pertama, manakah di antara kumpulan berikut yang merupakan definisi himpunan? Perhatikan nomor pertama. Kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Nah, apakah pernyataan pertama ini merupakan himpunan atau bukan himpunan? Ya, pernyataan pertama ini merupakan pernyataan himpunan. Kenapa dikatakan himpunan? Karena pernyataan tersebut memiliki ciri keanggotaan yang jelas, yaitu bilangan asli kurang dari 10. Kemudian pernyataan yang kedua, kumpulan mahasiswa pandai. Apakah pernyataan kedua ini merupakan himpunan atau bukan himpunan? Ya, benar. Pernyataan kedua ini bukan merupakan himpunan. Mengapa? Karena pernyataan tersebut tidak memiliki ciri keanggotaan yang jelas, di mana syarat dari himpunan memiliki ciri keanggotaan yang jelas. Sedangkan pernyataan yang kedua ini tidak memiliki ciri keanggotaan yang jelas, ya. Hanya dikatakan kumpulan mahasiswa pandai. Tidak jelas cirinya, ya. Dapat dipahami? Selanjutnya, dalam himpunan kita dapat menuliskan keanggotaannya dengan berbagai cara, yaitu dengan melambangkan anggota himpunannya. Inilah yang dikatakan notasi himpunan dan keanggotaannya. Nah, secara umum himpunan ini dilambangkan dengan huruf kapital, ya. Contohnya A, B, C dengan huruf kapital, dengan menggunakan tanda atau lambang kurung kurawal, ya. Jadi dalam suatu himpunan keanggotaannya itu terdapat dalam kurung kurawal. Nah, kemudian untuk menyatakan keanggotaan suatu himpunan digunakan lambang elemen atau yang dibaca dengan anggota. Untuk jumlah anggota di dalam suatu himpunan, maka disebut kardinal dari himpunan dengan notasi N dalam kurung A. Ya. Ini dinamakan kardinal himpunan. Ya. Untuk memahami notasi dan keanggotaan dalam suatu himpunan, di sini ada beberapa contoh notasi himpunan. Nah, jika suatu himpunan diberi nama A mempunyai anggota sebagai berikut, yaitu Amir, Budi, dan Ica, maka kita dapat menotasikan himpunannya dengan menuliskan
A kapital sama dengan buka kurung kurawal Amir, Budi, dan Ica. Kemudian tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita ketahui Amir elemen anggota A. Itu artinya menyatakan Amir sebagai anggota dari himpunan A. Kemudian Budi elemen anggota A. Itu juga artinya menyatakan Budi sebagai anggota dari himpunan A. Begitu juga dengan Cica, merupakan anggota elemen A. Menyatakan Cica sebagai anggota dari himpunan A juga. Nah, di sini ada beberapa cara menyatakan himpunan. Yang pertama, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A himpunan huruf vokal, B himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kemudian yang kedua, bentuk pendaftaran tabular form. Contohnya, A sama dengan dalam kurung A, I, U, E, O. Kemudian B sama dengan dalam kurung 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Contohnya, A sama dengan X, di mana X huruf vokal, kemudian B sama dengan X di mana 0 lebih kecil dari 10, kemudian lebih besar dari 0, di mana X merupakan bilangan prima. Kemudian yang keempat, kita dapat menyatakan himpunan dengan menggunakan diagram Venn, ya, di mana S itu merupakan semesta dari himpunan semesta dari suatu himpunan, dan A merupakan himpunan dari keanggotaannya yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, itu tadi materi dari himpunan, ya sangat singkat ya, karena yang kita bahas hanya dasar dari himpunan. Kemudian di sini ada beberapa soal yang dapat kamu kerjakan sebagai latihan dan lebih paham dalam memahami materi yang telah dijelaskan. Sampai di sini dulu video pembahasan materi kita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan materinya dapat dipahami, ya. Untuk latihan soalnya boleh dikerjakan sebagai pendalaman memahami materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.